Oke, brother. Hari ini tanggal 11 Juni ya. Saya sempetin buat ngerespon pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Entah itu di Facebook, di WhatsApp, atau bahkan di channel ini sendiri. Dari sekian banyak yang masuk itu, entah pertanyaan, entah keluhan, itu saya bisa rangkum. Rata-rata dari teman-teman itu banyak yang minta dijelasin dari awal. Iya, memang sih di video-video saya tuh nggak runut dari awal ya. Gimana ya? Ya memang awalnya juga memang saya iseng bikin video itu, cuma karena ngelihat ada respon yang banyak, ada antusias dari teman-teman, ya akhirnya saya lanjutin walaupun ya acak-acakan, karena memang saya nggak, tanpa konsep, tanpa persiapan, tanpa alat, tanpa perangkat yang memadai buat bikin video itu. Ya, disitulah saya memohon maafnya. Baik, nah, dari rangkuman yang tadi itu banyak pemula yang ingin belajar. Ya sama sih, saya juga pemula, sama-sama kita belajar. Cuma kalau menurut saya, kalau pemula itu ya harus belajar dari yang paling mudah. Contohnya ini nih, kita belajar yang paling mudah. Kayak ada oleh-oleh dari Cirebon. Saya ada mikron, ini dari soket-soket. Soket-soket panel-panel, ada soket-soket dari handphone. Nah, kita belajar ya dari yang paling mudah. Walaupun ini tetap melangkahin juga, seharusnya sih sebelum ke prakteknya harus tahu dulu dasar-dasar kimianya. Tapi oke lah, masalah kimia nanti lain kesempatan kita bahas. Sebentar, saya buka dulu ini mikronya. Nah, ini dia bahannya, bahan praktek kita. Campur-campur ya. Ada yang full, ada yang ujungnya aja kuningnya. Sama ini kalau yang ini khusus dari handphone. Nah, sekarang gimana prosesnya? Kalau udah begini, bisa kita logamin, terus kita cukim. Ada tapinya. Kalau mau kita cukim, bulionnya itu harus berisi logam yang terlarut sama asam nitrat. Nah, terus gimana kalau dia masih mengandung logam yang nggak terlarut sama asam nitrat? Apakah gagal? Ya enggak, cuma nanti berarti endapannya itu masih kotor. Caranya pakai apa? Bisa kita regia atau kita logamin ulang. Kita tambah tembaga, lalu kita logamin ulang, kita cukim lagi. Itu menjawab pertanyaan. Ada banyak juga yang ngasih info, katanya endapan teman-teman itu ada yang nggak bisa dilogamin, malah jadi kerak. Salah satunya itu, di endapan itu banyak mengandung logam-logam pengotor.
bisa stainless, bisa aluminium. Dalam kondisi endapan begitu bersambur sama emas, itu cenderung sulit dilogamin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bisa ini langsung disukin, nanti kita saring endapannya, baru kita regia. Tapi kalau menurut saya, kalau udah kondisi yang seperti ini, lebih baik kita logamin. Itu lebih mempersingkat pengerjaannya dibanding kita ini di larutin langsung pakai asam nitrat. Itu kita harus saring nyaring, itu yang bikin males, yang bikin lama itu nyaring. Saring, regia, saring lagi kan, itu yang kita bikin lama. Jadi kalau udah kondisi seperti ini ya lebih cepat memang di logamin, kita cuci. Walaupun logam kita masih belum bersih, seenggaknya dia akan lebih cepat ke depannya. Gitu, brother. Oke, kita lanjut yuk ke pembakaran, ke logaman. Ini kita timbang dulu ya. Saya masukin dulu ke plastik ini, kita timbang. 450 gram, berarti hampir setengah kilo. Ini dia lupa nih. Oke, 630 gram. Yuk kita uji dia. Dari mikron yang seperti ini bisa keluar berapa? Yuk kita mulai pelogamannya. Pembersihan logamnya atau pencupelannya kita bantu dengan ini. Ini timah hitam. Ini saya beli apa nih? Timah pancing ini. Ya. Karena soket-soket seperti ini banyak stainless, besi, aluminium yang enggak larut sama asam nitrat. Mudah-mudahan bisa bersih. Kalaupun nanti enggak bersih logamnya, ya nanti kita akalin, kita regia atau kita logamin ulang. Oke, kita lelehin dulu. Nah, tuh dia udah leleh timahnya. Nah, bahannya kita masukin sedikit demi sedikit. Oke, nanti kita ini buat jadi beberapa logam. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti kita lanjut kalau logamnya udah jadi. Nah, ini udah habis. Ini logam terakhir, brother. Ya. Yang ini belum bersih nih. Keburu koinnya pecah tadi. Nanti ini kita bersihin. Ini masih banyak timah hitamnya.
kita pembersihan. Oh, dia udah mengerak. Kita keluarin. Sebagian ada yang menguap, sebagian jadi kerak. Kita panasin lagi, nanti dia bakal keluar lagi keraknya. Oke, begitu terus sampai logamnya mengecil. Brother, kelar ya. Aduh, gerah juga nih, megang api panas. Nah, ini dia nih logamnya. Aduh, ini kegedean nih, jadi masih agak kotor. Gak apa-apa, nanti kalau endapannya jelek kita akalin pakai regia atau kita udahin ulang. Oke. Ini enggak sampai setengah kilo ini. Yuk, ini saya bersihin dulu pijer-pijer yang nempel. Nanti ini borak-borak, ini kerak nih. Masih kotor ini seperti ini, kegedean ini, jadi berat bersihinnya. Sementara koinnya koi gede, jadi panasnya berkurang kalau koinnya kegedean gitu. Oke, ini saya bersihin dulu, nanti kita cukim ya. Nah, ini teman-teman logamnya yang semalam kita logamin. Nggak sempet cukim saya semalam, udah terlalu capek. Kita lanjut malam siang ini ya. Ini cuma yang ini nih masih ada tanda-tanda logam pengotornya. Kalau yang ini sih udah yakin bersih. Ini tadinya mau saya tanpa HF, cuma yang ini tadinya mau saya rebus tanpa HF. Cuma yang ini masih ada tanda-tanda logam pengotor. Tanda-tandanya ini nih, dia keluar logam yang enggak begitu solid. Jadi pada saat dia panas mencair, terus proses ke pembekuan, seolah-olah logam-logam yang ini tuh mau memisahkan diri, dia keluar dari logam ini nih. Itu biasanya tanda-tandanya logam pengotor ini. Kalau mau bersih harus dibakar lagi di koi yang baru, nanti dia keserap sama pori-pori si koi itu. Tapi nggak apa-apa, kita pakai HF aja ya. Ini kita timbang dulu biar kita ketahuan kebutuhan kimianya. Oke.
Nah, itu berat totalnya. Berarti ada penyusutan sekitar 1 ons lebih ya, karena sebelumnya itu beratnya sekitar 6 ons lebih sedikit. Oke lah, kita lanjut ke proses kimianya. Yuk kita lanjut Cokim. Nah, ini kan logamnya tadi 480 gram ya, anggaplah setengah kilo. Kebutuhan asam nitratnya biasanya minimal habis 3 kali lipatnya, tapi dalam satuan liter ya. Misalkan kalau 1 ons dia bakal habis 300 ml itu biasanya. Oke, ini air biasa ini. Kira-kira 1 liter. Karena saya mau kasih asam nitrat ya, kira-kira 1 liter dulu. Kekurangannya nanti kita pelan-pelan. Oke, saya siapin dulu asam nitratnya. Oke brother, ini karena saya masih yakin belum bersih benar, maka saya pakai sedikit HF. Ini HF. Nah, cukup ya. Dan ini asam nitratnya. Saya udah siapin 1 liter, tapi kita masukin pelan-pelan ya. Tadi air biasanya sekitar 1 liter, asam nitratnya 1 liter, berarti kita pakai perbandingan 1:1. Kita masukin 1 liter. Langsung bereaksi. Oke, begitu brother ya. Nanti kita lanjut setelah reaksinya selesai. Ini nanti penambahan asam nitratnya saya skip aja biar nggak terlalu panjang. Oke. Kita cek endapannya yuk. Harusnya sih udah kelar semua ini. Lihat dari airnya sih bagus. Bening dia, nggak ada keruh-keruh. Stop. Tuh dia brother. Ini kita bilas dulu yuk biar ketahuan endapannya seragam apa ada yang aneh-aneh.
Nah, itu dia. Kita coba naikin kadarnya. Ini kita coba rebus pakai asam nitrat. Mudah-mudahan nggak apa-apa sedikit. Ini buat belajar kita naikin sampai ke 24K. Mudah-mudahan nggak ada yang aneh-aneh di sini. Oke, ini saya pindah dulu ke beaker ya. Dan ini asam nitrat murni. Saya rebus pakai asam nitrat murni. Oh, ada serpihan-serpihan dari koi itu. Tapi nggak masalah, itu bukan logam. Oke, kita tunggu sampai mendidih 5-10 menit, nanti kita lihat cairannya. Warnanya nanti agak coklat kemerah-merahan harusnya. Oke, brother, nanti kita cek ya. Oke, kita matikan apinya, kita tunggu dingin. Nanti kita cek. Oke, kita satu kali lagi kita rebus. Ini udah bersih. Cukup, ini udah airnya udah bening, artinya udah nggak ada yang dilarutin. Ini saya bilas air bersih, baru kita coba logamin ya. Kita masukin koi. Saya nggak ada koi yang kecil.
Oke, yuk kita logomin. Saya bersihin dulu nih filternya ya. Kita pakai asam sulfat encer. Ya, kita timbang. Yuk. Nah, ini dia hasilnya. 0,74. Oke, brother. Inilah hasilnya dari cara yang sesederhana itu. Cara yang seperti ini ya, buat pemula-pemula seperti saya yang paling mudah, buat paling cepat, paling simpel. Oke, brother.
Untuk praktek kita hari ini dicukupkan sekian. Seperti biasa, kalau ada kritik, saran, masukan, dan sebagainya, saya persilahkan. Oke, akhir kata, terima kasih. Wassalam.